Bukit Merawan. Historinya kok bisa milih nama itu dari mana, Mas Ari? Nama itu sudah ada di sini, mulai ini ada, Pak. Jadi kita tetap lestarikan. Ya, gimana nih progres apa namanya, pesanggerahan Bukit Merawan. Bukit Merawan. Ya, Nah, Cafe and Resto. Awalnya gimana sih kok bisa punya apa ide pengen mengembangkan ini? Lokasi ini kan dulu lokasi Wismanya Perhutani ya, yang dibangun mungkin era masih penjajahan Belanda mungkin ya, terus kemudian sempat tidak termanfaatkan oleh Perhutani, kemudian kok di akhir 2021 jenengan dan kawan-kawan tuh punya ide nih mau mengembangkan ini. Gimana ceritanya dulu? Dari basic kita memang dari kelompok pecinta alam dulu, Pak, waktu mahasiswa. Ya. Jadi begitu sering lewat hutan Gumitir ini, Ya. kok ada bangunan yang terbengkalai. Jadi kita ingin memanfaatkan juga untuk nanti edukasi, jadi jenis-jenis tumbuhan, jadi untuk pelestarian binatang nanti seperti itu. Kemudian juga untuk ya usahalah dikit-dikit untuk kopi, makan, dan juga nyiapkan untuk para ini, Pak, pelestari lingkungan kopi gratis nanti di sini. Siap. Jadi untuk para pencinta lingkungan boleh ngopi gratis di sini. Ngopi gratis di sini, siap. Oh. Tuh. Jadi ini ya titik beratnya di kuliner ya. Kuliner, Konsepnya Pak. bagaimana kulinernya nanti rencana di sini? Karena di daerah sini pendukung itu sentra kambing, jadi kita nanti titik berat ke olahan-olahan kambing, Pak. Di kambing bakar, kambing oven, macam-macam olahan kambing lah, Pak. Gitu ya. Iya, siap. Menarik itu. Wah, Nah. kita konsep semenarik mungkin lah, Pak. Nanti biar target kita memang wisata lintas dari Bali, jadi kita bisa tarik ke sini lah nanti. Kemungkinan ada nanti villa-villa belakang, jadi rumah-rumah kayu nanti itu siap. Jadi memang di depan ini ya jalur nasional ini ya, jalur nasional yang menghubungkan Banyuwangi ke Jember. Bahkan ini juga jalur orang misalkan mau ke Bali lewat sini juga. Ini cukup menarik nih jalur selatan yang lewat Gunung Gumitir dibanding misalkan kita lewat yang utara gitu. Ini strategis banget menurut saya. Strategis banget. Pas di pinggir jalan nasional kan begitu. Iya Pak, termasuk jalan transit lah. Jadi Surabaya, Bali nanti kan pasti kebanyakan lewat sini lah gitu, Pak. Iya. Jadi kurang lebih kalau saya sih rata-rata aja kendaraan yang lewat tiap hari kurang lebihnya antara 700 sampai 1000 kendaraan per hari Jadi lewat. pangsa pasarnya nih ya untuk apa? Untuk orang-orang yang melintasi jalur di depan ini ya. Siap untuk ini. jadi transitnya nanti, Pak. Jadi untuk istirahat. Jadi untuk teman-teman travel juga kita siapkan tempat istirahat sementara. Jadi kalau memang dia capek, monggo istirahat di sini, kita siapkan tempat untuk istirahat. Kalau selain ini, Mas Ari, saya manggil Mas Ari ya. Apa? Selain tadi kan kulinernya menyebutkan apa panggangan daging kambing barbecue gitu ya. Selain itu apa? Ya kita juga ada menu-menu ya menu-menu apa ya, Pak? Menu-menu kayak ayam goreng, bebek goreng seperti itu, terus Chinese food ada gitu nanti. Kalau minumannya? Minuman kita titik berat olahan kopi, Pak. Olahan kopi. Jadi kita pakai kita ada barista di sini, jadi kita profesional kopi nanti gitu. Jadi juga, memang barista profesional ya? Barista. Jadi juga nanti kita juga proses roasting kopi sendiri juga di sini. Kita ambil produk kopi masyarakat sekitar. Gitu. Kopi jenis apa biasanya yang dimanfaatkan? Sementara yang tersedia di sini Robusta, Pak. Robusta siap. Jadi lokal sini Robusta ya. Jadi untuk yang ngambil dari produksi masyarakat sekitar kita berdayakan mereka. Iya. Jadi memang di hutan Gumitir ini memang masyarakat memang memanfaatkan ya areal di bawah tegakan pohon ditanami kopi. Memang produksinya juga cukup banyak gitu. Iya. Jadi memang sesuai dengan konsep kuliner yang jenengan nanti akan tawarkan kepada pengunjung nih. Siap. Jadi memanfaatkan kopi masyarakat di sini.
Jadi biaya kirimnya pun kan nggak besar juga ya. Iya. Karena kebun kopinya juga berada di kanan kiri. Iya. dari lokasi Jadi ini. kita juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani hutan di sini, Pak. Jadi nanti kita bisa minta produk kopi-kopi yang petik merah, khusus petik merah kita terima. Jadi khusus petik merah ya. Khusus petik merah. Jadi memang cari produk kopi yang memang unggulan ya. Unggulan karena kita juga jaga apa ya Pak ya, kita mau jual kualitas lah. Jadi ada gitu. Jadi kalau sementara ini kan masyarakat merah kuning hijau jadi satu ya. Jadi kita ambil yang grade A lah itu Pak. Jadi kita persembahkan untuk tamu, untuk konsumen kita yang benar-benar kopi yang unggul gitu loh Pak. Iya, iya. Kalau pangsa pasarnya yang mau yang mau istilahnya ditargetkan ya, kalangan mana, menengah ke atas atau menengah di tengah-tengah begitu atau gimana? Ya seluruh lah Pak, seluruh kalangan nanti kita ambil seluruh kalangan. Artinya secara harga pun terjangkau. Terjangkau. Ya jadi ada harga terjangkau juga. Ada yang middle up juga ya. Ya, misalkan sekarang kambing guling masa kita kan harganya segitu, tapi kalau kambing yang kecil-kecil juga. Artinya semua sate juga bisa, ada. Bisa, Pak. Bisa menjangkau lah gitu. Ya, tinggal nanti milih menunya yang mana. Menu yang mana gitu, betul Pak. Berarti kalau panggangan itu kan sama kayak ini ya, konsep di Timur Tengah gitu ya yang. Iya, kalau kambing kita meniru ke sana, terus tapi kalau olahan ayam bebek itu kita pakai rempah. Jadi olahan ayam rempah, bebek rempah, kambing rempah pun kita nanti siapkan. Gitu. Kalau ayam bebek itu kan banyak ya di tempat lain, tapi saya yang menarik itu yang olahan daging kambing itu. Karena setahu saya di Jember belum ada kan. Iya Pak. Ya karena di Jember memang kita cari yang lain Pak. Jadi memang di sini misalkan teman-teman kota, konsumen dari kota ke sini kalau tujuannya tidak ada yang dituju, nah, itu kan sama-sama makan di Jember, di sini sama aja. Tapi kalau di sini beda, kemungkinan mereka maulah datang. Gitu. Berarti pengunjung di sini itu nanti bisa manggang sendiri atau memang sudah disediakan dari pengelola pesanggeran ini? Kita siapkan dua opsi Pak. Jadi siap saji atau mereka mau barbeque sendiri atau bakar-bakar sendiri, kita siapkan. Wah, cocok itu. Karena kan hawanya di sini kan dingin gitu kan. Terus kemudian seolah-olah ini kan di lingkungan di tengah hutan. Jadi ini hutan belantara gitu kan. Artinya hutan alam yang dulunya pepohonan ini tumbuh dengan sendirinya. Jadi ini masuk hutan alam. Jadi cocok. Jadi misal pengunjung ke sini seolah-olah di tengah hutan sambil barbecue kan, minumnya kopi gitu. Keren. Keren Pak. Ya ada satu menu lagi lah Pak, yang maksudnya yang mungkin di mana-mana nggak ada ya. Apa itu? Pohong bakar itu Pak. Nah itu waktu kita kecil pasti pernah makan. Tapi saat ini sudah jarang, hampir punah lah. Kecuali di desa-desa masih ada. Cuman kalau di kota sudah jarang, hampir nggak pernah kita temui teman-teman yang bakar pohong bakar itu nggak ada. Jadi nanti kita siapkan. Ada bumbunya juga gitu? Ada, maka ada varian original ada, nanti pakai bumbu-bumbu juga ada. Oh banyak pilihan ya? Banyak pilihan rasanya. Ya. Bahannya dari pohong gitu? Siap, pohong. Memang pohong itu dibakar Pak, secara tradisional. Cuman penyajiannya nanti konsumen mau pakai bumbu apa atau original, kita sajikan aja gitu. Siap. Ini kan pembangunannya udah lumayan lah ya. Ini sudah mulai kalau nggak salah bulan Desember ya? November Pak. November. Ini sudah berapa persen ini Pak Hari? Ini sudah 80% lah Pak. 80%. Jadi kita tinggal halaman nanti kita perindah dengan bunga-bunga. Perkiraan selesainya kapan? Kita targetkan bulan ini selesai Pak. Jadi Januari selesai, Februari kita juga sudah operasional. Jadi
direncanakan openingnya bulan Februari. Februari Pak, Februari. Semoga lancar lah ya. Amin amin. Ya mohon doanya lah Pak. Februari kita bisa operasional. Iya. Karena ini kan konsepnya juga bukan hanya kuliner sebenarnya, Ya. juga wisata. Wisata ya, Pak. Ya. Terus kemudian juga melibatkan masyarakat di sekitar sini. Iya. Dengan LMDH ya. LMDH. Nah, dengan LMDH Desa Sidomulyo. Sidomulyo Pak, Sidomulyo. Gitu. Jadi termasuk ini lokasinya strategis, dan yang paling menarik itu saya lihat yang di belakang sini Pak, belakang pesanggeran itu pas kalau kita lihat ke bawah itu pas ada terowongan kereta api. Ya. Jadi kalau misal orang nanti mau pesen makanan kemudian sajiannya itu disajikan di atas yang bisa view-nya ada terowongan, itu keren banget itu. Iya Pak, memang apa ya, rencana kita, jadi itu memang belakang juga ada untuk tempat istirahat, juga ada nanti ada apa ya, seperti hall lah. Tempat istirahatnya seperti apa? Jadi kita pakai rumah kayu Pak, Pakai kayu ya? pakai kayu, jadi non permanen lah Pak, Iya, non permanen. Jadi di situ juga kita bangun untuk seperti pendopo, jadi untuk acara atau apa teman-teman di belakang bisa sambil lihat kereta api nanti. Wes, Nah keren. itu. Buat camping juga pakai tenda juga? Pakai ada. Jadi nanti kita siapkan camping ground, tenda juga nanti ke depan tahap berikutnya kita glamping Pak. Jadi ada apa? Glamour camping jadi. Glamour camping. Ya. Camping tapi eksklusif gitu. Nah, camping tapi fasilitas hotel. Nah, gitu Pak. Siap. Keren itu. Ya. Mudah-mudahan lah Progresnya Pak. kapan itu? Mudah-mudahan kita targetkan untuk di tahun ini Pak. Tahun 2022. Tahun 2022 ya. Itu pengembangan untuk wisatanya. Jadi kita mulai dulu dari cafe resto dulu. Baru kita berkembang ke camping ground, glamping juga rumah kayu nanti. Bukit Merawan. Ini Bukit gimana historinya kok bisa milih nama itu, dari mana Mas Ari? Nama itu sudah ada di sini, mulai ini ada Pak. Jadi kita tetap lestarikan. Jadi dimanapun orang bilang Pesanggeran, Bukit Merawan, pasti mereka tahu di sini. Di sini ya? Di sini. Memang ini nama tempatnya Pesanggerahan. Pesanggerahan. Bukit Merawannya juga? Bukit Merawan, Pesanggeran Merawan gitu Pak. Oh, aslinya Pesanggeran Merawan. Merawan, cuman kita tambah bukit. Ya, Karena kita ini sampai bukit. posisinya ada di atas ya? Iya, di bukit. Mungkin termasuk puncaknya ya? Kita masih di 600 DPL ini Pak. 600-an ya MDPL ini. Ya termasuk tinggi lah ya. Ya lumayan Pak, dingin. Dingin, karena memang ini pohonnya pohon besar-besar. Ya. Dan pohon alam ini, bukan pohon tanaman gitu. Ini pohon yang tumbuh secara alami. Dan usianya puluhan tahun gitu. Ya itu mungkin nanti kita mungkin ratusan tahun ini. Ratusan Pak, ratusan lah. Jadi itu juga nanti kita bikin ini Pak, apa ya, daya tarik untuk wisata. Jadi di area di bawahnya nanti kita bersihkan, mereka bisa berselfie dengan pohon-pohon yang besar. Gitu. Ini ada pohon agatis yang cukup besar. Ini saya baru pertama kali nih lihat di sini ada pohon agatis yang mungkin diameternya mungkin sekitar 150 sentian lah. Ini bisa usia hampir 100-an tahun ini. Iya, mungkin bisa jadi ratusan itu Pak. Nah, terus terkait bangunan Pesanggeran ini, Mas Ari. Ini kan bangunan lama ya, bangunan lama. Kan jenengan sudah sebulan 2 bulan ini kayaknya saya amati sudah tidur di sini tiap hari. Siap. Dan tinggal di belakang Pesanggeran ini bersama dengan penjaga siapa? Pak Mani. Pak Mani ini udah tinggal di sini mulai tahun 60 atau 70-an ya? 68 atau berapa itu Pak ya. Nah, kalau dengar jenengan misal pernah cerita-cerita dengan beliaunya, sebenarnya bangunan ini dulu mulai tahun berapa sih? Tahun kemarin itu saya tanya-tanya ke warga-warga sekitar yang sudah sepuh.
itu sekitar tahun 41 nggak salah itu. 41 ya? 41. Berarti sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka itu tahun 41 itu ada. Terus saya tanya lagi sejarah seperti apa. Yang beliaunya tahu itu ini Pak, selalu buat penelitian hutan di sini. Area untuk penelitian. Penelitian hutan itu. Cuman saya tetap gali lagi sejarah sebelum itu seperti apa, masih kita cari, kita gali terus. Berarti paling jauh sampai 41 ya? 41. 41. Kalau peruntukannya dulu itu untuk apa? Dia untuk peneliti yang mau penelitian di hutan sini, terus kemudian ini sebagai tempat peristirahatan gitu? Iya, jadi untuk peristirahatan dari para peneliti hutan itu, mereka bermalam di sini meneliti hutan Gumitir ini dengan tumbuhannya seperti itu, Pak. Ya, jadi apa ya? Ini kalau tahun segitu ini perhutani belum ada gitu. Belum ada ya. Artinya nama perhutani belum ada, tetapi pengelolaan hutan itu sudah ada. Kalau dulu tuh namanya Jawatan Kehutanan. Jawatan, Pak. Ya. Jadi pada era kolonial Belanda dulu sebenarnya sudah ada sistem pengelolaan hutan di Pulau Jawa, itu namanya Jawatan Kehutanan. Jadi kalau tahun itu ya masih bukan perhutani namanya, belum perhutani. Belum. Tapi Jawatan Kehutanan gitu. Bahkan katanya belum jawatan katanya warga masyarakat sini. Sebelum jawatan. Sebelum jawatan. Kalau sebelum jawatan apa masih VOC? Kehutanan gitu aja kok, Pak. Oh. Nggak tahu mungkin ya beliaunya sudah sepuh lupa atau apa, cuman saya tanya, oh berarti dulu perhutani itu nama jawatan. Sebelum itu, Le. Sebelum itu, jadi masih namanya kehutanan aja. Tuh. Masih kehutanan. Masih kehutanan aja, nggak tahu kehutanan apa gitu katanya. Tapi kalau jawatan belum itu. Setelahnya itu baru jawatan. Gitu. Iya. Artinya Pesanggaran ini jauh lebih tua dibanding mungkin orang tua kita ya? Iya Pak, pasti itulah Pak, tahun 42 ya. Terus ada cerita lagi katanya dulu pernah dikunjungi oleh presiden pertama kita di sini. Bukti itu kita masih dalami lagi. Iya. Ada cerita bahwa dulu Presiden RI pertama Bung Karno, iya, beliau dari Bali, Istana Tampak Siring. Kalau pulang dia mampir ke sini. Cuman itu masih kita dalami lagi. Iya. Itu faktanya seperti apa masih kita cari, Pak. Pasti kita cari terus gitu. Ya itu menarik ya. Saya jadi apa ya, penasaran juga. Artinya mungkin ke depan kita perlu bikin ini apa, tim riset ya. Tim riset yang kemudian ini bisa menggali sumber-sumber informasi dari masyarakat, dari mana lah gitu ya, yang bisa menceritakan sejarahnya Pesanggaran ini. Karena kalau lihat dari bangunannya ini kan udah bangunan lama ini. Lama, Pak. Dan saya salut sama jenengan ini ngembangkan ini, merehabnya ini tidak merubah bangunan aslinya gitu. Termasuk ini apa, lantainya pun ini lantai lama gitu. Mungkin kalau mau beli yang seperti ini mungkin sudah ada gitu. Ya memang konsep kita sih nggak merubah tampilan, Pak. Iya, jadi memang adanya pesanggrahan Bukit Merawan seperti ini. Iya. Jadi dulu pun misalkan ada kakek nenek atau bapak ibu yang dulu pernah ke sini, pasti mereka bernostalgia. Dulu tetap seperti ini, bangunnya sekarang juga tetap seperti ini gitu, Pak. Iya. Memang daya tariknya di sini ya. Kalau direhab dengan bangunan apa, dengan yang lebih modern mungkin di tempat lain juga banyak gitu. Tapi kalau bangunan yang kayak gini mungkin jarang banget gitu ya. Jarang, Pak, ya. Jadi ini daya tariknya. Ya. Mungkin semoga sukses. Amin. Mas Ari untuk pengembangan wisata di Pesanggaran Bukit Merawan ini. Ya, sekali lagi kami dari Perhutani mengucapkan terima kasih. Kita sudah bisa bekerja sama nih antara kami di Perhutani, kemudian dengan jenengan selaku
yang punya pengalaman nih dalam hal kuliner ya. Kemudian juga kita juga menggandeng masyarakat yang diwadahi dengan lembaga masyarakat desa hutan. Semoga ini ke depan bisa sukses, Amin. maju, Amin. dan menguntungkan bagi semua pihak. Semua begitu. pihak ya, bermanfaat lah. Bermanfaat bagi masyarakat sekitar sini. Dan tetap kita kampanyekan terus untuk pelestarian hutan seperti Ya, itu. pelestarian hutan juga kita siapkan nanti bagi pengunjung yang berminat untuk pelepasan burung satwa Ya. diliarkan lagi, kita siapkan penangkaran nanti, Pak. Wes, keren, Tuh, keren. jadi nanti sudah beranak pinak kita lepas, jadi pengunjung yang mau melepaskan Burung ya. burung Iya. kita siapkan. Oke. Oke, makasih. Oke, Sukses Pak. terus. Terima kasih Pak Andi.